Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan problem solving untuk kasus 230. Kebetulan judulnya Separating Digits in an Integer. Jadi, pada contoh kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah program yang menerima inputan satu, ya, satu bilangan yang terdiri dari 5 digit angka. Kemudian diminta untuk memisahkan angka-angka yang sudah dimasukkan tadi, angka yang tadi sudah dimasukkan yang jadinya gabung gitu ya. Kemudian tampil terpisah ya, terpisah 3 spasi. Jadi nanti kalau kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, jadi misalkan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka outputnya itu akan menjadi 1 spasi 3 kali, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah inputnya, sementara 1 spasi 2, spasi 3, dan seterusnya itu adalah output yang diharapkan. Baik, kalau sudah paham apa yang akan dikerjakan, mari kita coding. Let's go! Yang pertama sama, kita membutuhkan sebuah variabel untuk menampung inputan angkanya. Karena di sana inputannya cuma satu, ya, satu bilangan integer yang terdiri dari 5 digit angka, kita bisa membuat satu variabel. Ya, kemudian kita bisa menerima inputan, input number, kemudian kita ambil nilainya, kita masukkan pakai %d ya, masukkan ke number ya. Kemudian berikutnya adalah memisahkan gitu ya, memisahkan angka-angka tadi ya. Ada banyak cara di sini yang dapat kita lakukan untuk memisahkan angka-angka tadi, sehingga 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa ambil per komponen angkanya, 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri, 5 sendiri. Ada banyak cara, kalian bisa menggunakan banyak cara. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan kombinasi pembagian dan sisa hasil bagi, begitu ya. Baik, ini untuk menyimpan ke dalam 5 angka, karena ini ada 5 inputan, dan pada video ini saya akan menerapkan cara yang paling basic, paling dasar gitu ya. Jadi saya akan mengambil angka-angkanya terlebih dahulu ya, dengan cara yang paling mudah. Jadi saya butuh 5 variabel untuk menyimpan 5 digit angka terpisahnya. Begitu ya. Jadi kita bisa buat 61 gitu ya, 62, 63, 64, 65 ya. Jadi kebetulan saya beri namanya num ya, karena num 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bagian dari number gitu ceritanya ya. Kita boleh kasih nilai default untuk 6, 1, 2, 3, 4, 5 karena nanti sebenarnya dia menampung operasi aritmatika, atau kita biarkan saja juga tidak apa-apa ya. Jadi proses yang pertama adalah mendapatkan angka pertama atau mendapatkan angka terakhir, terserah kalian mau mulainya dari mana gitu ya. Jadi anggaplah angka inputannya atau angka contoh yang akan kita masukkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini targetnya adalah 5 gitu ya. Target kita yang pertama adalah 5. Saya ingin mendapatkan angka 5 dari inputan angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi prosesnya saya kasih 65, saya mulai dari belakang ya. 65 sama dengan number. Nah, ada banyak cara untuk mendapatkan angka 5, tapi paling mudah dengan modulus begitu ya. Jadi kita cukup modulus saja. Kita modulus 10, itu kita akan mendapatkan angka 5 gitu ya. Jadi number modulus 10 itu kita akan mendapatkan angka 5. Nah, ini ya, outputnya ini kita sudah dapat angka 5 ya. Nah, ini udah dapat angka 5-nya. Nah, kemudian target yang berikutnya itu kita harus mendapatkan angka 4. Ya, bagaimana cara mendapatkan angka 4-nya? Ya. Ini juga sama, caranya juga banyak. Kalian bisa melakukan modulus ya, di modulus numbernya di modulus dibagi dulu, kemudian dimodulus, begitu itu bisa ya. Misalkan kita ambil angka yang keempat, itu caranya adalah dengan menghilangkan 5-nya dulu, ya, menghilangkan 5-nya dulu, kemudian kita ambil angka terakhirnya. Jadi kalau mengambil angka yang terakhir kan cukup dengan modulus. Jadi karena di sana masih ada 5, kita hilangkan 5-nya. Ini number kita bagi dengan
10 gitu ya. Jadi setelah dibagi 10 itu hasilnya nanti 1, 2, 3, 4. Ini karena integer, jadi tidak ada angka floating point-nya, tidak ada angka pecahannya. Kemudian baru kita modulus dengan 10. Gitu ya. Kemudian target berikutnya adalah 3 ya. Jadi kita ingin mendapatkan angka 3 itu caranya bagaimana? Ini saya masukkan di 63. Sama, jadi kita harus membuang dulu 4 dan 5 karena kita ingin mendapatkan angkanya adalah 1, 2, 3 sehingga untuk mendapatkan angka 3 cukup dengan modulus nantinya. Gitu ya. Jadi kita bagi dengan 100 ini akan hilang ya. Jadi kan hasilnya tuh 123,45. Nah, karena ini integer maka pecahannya akan ditrangkit, dipotong gitu ya. Kemudian baru kita bagi dengan, kita modulus dengan 10. Selesai. Begitu selanjutnya untuk dua angka lainnya ya. Ini untuk yang ke target yang kedua, jadi 62. Dan number kita bagi dengan 1000, kita modulus dengan 10 gitu ya. Kemudian yang terakhir, target 1 itu kita masukkan di 61 sama dengan number, kita bagi dengan 10.000. Kita modulus dengan 10, selesai. Ya. Dengan cara ini kita mendapatkan angkanya secara terpisah, tinggal kita tampilkan. Ya. Nah, ini tinggal kita format %D. Kalian boleh manual, bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Atau menggunakan format. Ya. Nih, kita bisa tambahkan format. Jadi misalkan kita pakai -3 begitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. -3, nanti saya jelaskan sambil explore codingnya aja langsung ya. Persennya salah posisi. Oke, ini persen, kemudian persen minus 3D lagi, persen minus 3D, 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5, kemudian baru kita masukkan num 1, num 2, num 3, num 4, dan yang terakhir num 5 ya. Seperti itu. Jadi nanti separating digitnya jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal kita test drive. Ya, apakah codingnya sudah benar atau belum. Baik, kita masukkan angka percobaannya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita enter. Hasilnya sudah sesuai ya. 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5. Begitu ya. Minus itu memberikan rata ya, rata kiri dan jumlah spasi. Jadi kalau misalkan kita minus, maka penulisannya akan dimulai dari kiri, kemudian diberikan minus. Jadi kita akan pesan 3 spasi. Kita akan pesan 3 spasi. Angkanya akan dituliskan atau 61-nya ini akan dituliskan di awal ya. Tapi kalau kita minusnya kita hilangin, itu akan terbalik ya. Jadi dia akan pesan 3 spasi, namun penulisannya akan diletakkan dari belakang. Jadi kayak rata kanan begitu ya. Ini coba saya hilangkan supaya kalian bisa tahu perubahannya. Oh, begini saja. Saya buat 2 saja supaya kalian bisa compare gitu ya. Ini yang positif ya. Jadi kita bisa memberikan format di bagian formatting printf-nya untuk melihat hasil yang berbeda dari tampilan yang biasanya ya. Jadi bedanya seperti ini ya. Jadi kalau yang minus itu dia akan menuliskan angka dulu, baru dia memberikan spasi, baru lanjut pada angka-angka berikutnya. Tapi kalau kita menggunakan plus ini ya, 3D tanpa minus, itu dia akan rata kanan. Jadi dia akan tulis spasi-spasi 1, spasi-spasi 2, jadi totalnya per variabel yang ditampilkan itu nanti akan dipesankan 3 spasi. Gitu ya. Baik, saya rasa seperti ini saja untuk solusinya. Semoga membantu. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, untuk bagian berikutnya kita akan menyelesaikan kasus di 232, nomor 32 ya, yaitu tentang body mass index calculator ya. Ini sama sih sebenarnya, ini aritmetik ya, hanya saja diberikan if untuk menentukan apakah body mass index yang didapatkan dari data seseorang itu termasuk dalam underweight, normal, overweight, atau obese, begitu ya. Untuk mengetahui atau cara menyelesaikannya, kita harus tahu dulu cara menghitung body mass index kalkulatornya.
Jadi body mass index kalkulator ini, body mass index itu dapat dihitung dengan memasukkan komponen berat badan dan tinggi badan, gitu ya. Biasanya dilakukan dengan dua cara, ada yang menggunakan pounds, begitu ya. Sementara kita kebanyakan untuk berat badan menggunakan kilogram, sehingga kita menggunakan rumus yang kedua, di mana nanti berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan di dalam meter. Jadi nanti satuannya kilogram dan meter gitu ya, meter. Baik, kalau sudah mengerti bagaimana cara menghitung BMI-nya, mari kita lakukan ya. Let's go. Jadi tahapan pertamanya sama, kita tentukan dulu variabel yang nantinya akan digunakan. Ya, karena di sini inputannya adalah tinggi badan dan berat badan ya. Setidaknya ada dua variabel ya. Biasanya tinggi badan dan berat badan itu komponennya itu bisa pecahan. Gitu ya, jadi berat badan itu kadang bisa diisi pecahan sehingga kita bisa menggunakan float gitu ya. Float, jadi untuk berat badan kita tuliskan weight, kemudian untuk tinggi badan kita bisa tuliskan height. Kemudian kita input dulu ya, kita minta inputan dari usernya karena datanya datang dari mereka gitu ya. Input pertama itu kita minta berat badan gitu ya. Berat badan dalam kilogram ya. Kurang F ya. Kemudian scan F. Nah, ini persen F ya. Kemudian kita masukkan ke weight gitu ya. Setelah dapat berat badan, sekarang kita minta data tinggi badannya ya. Tinggi badannya ini boleh langsung dalam format meter, atau biasa sih umumnya dimasukkan dalam format centimeter. Kalau dimasukkan dalam format centimeter, mau tidak mau nanti kita harus menambahkan proses untuk memformat tinggi badannya menjadi format meter gitu ya. Jadi ini untuk sementara saya masukkan meter saja langsung. Sama, ini persen F, kemudian kita masukkan ke tinggi badannya. Gitu ya. Oh. Ini simbolnya juga salah. Baik, kalau sudah inputannya, mari kita lakukan proses. Untuk proses, kita butuh satu komponen, ya, BMI, ya, Body Mass Index. Ini kita set nilainya. Jadi kita akan mulai menghitungnya, yaitu dengan menggunakan rumus BMI ya, yang tadi sudah disampaikan. Berat badan dibagi tinggi meter, gitu ya, kuadrat. Kita masukkan dulu berat badannya, kemudian dibagi, ini jangan salah ya, kita lakukannya manual ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, mari kita masukkan kondisinya. Jadi kita ingin menyampaikan apakah user termasuk underweight, normal, overweight, atau yang lain gitu ya. Jadi tinggal kita if saja. Untuk underweight itu kurang dari 18,5, jadi nilai BMI-nya kurang dari 18,5, maka ini di bawah saja ya biar kelihatan ya. Printf underweight gitu ya. Kemudian kita kasihkan nilai BMI-nya ya. BMI sama dengan 2F. Kemudian kita masukkan BMI-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa copy, kita masih belajar pakai single if ya. Ada 4 ya klausanya, underweight, ya, kemudian normal, kemudian ada overweight, dan terakhir obes ya, obesitas. Kalau untuk yang normal itu antara 18,5 sampai 24,9, 18,5 berarti lebih besar sama dengan ya. Dan BMI kurang dari sama dengan 24,9. Untuk yang ini berarti lebih besar dari 24,9 atau mulai dari 25 sampai dengan
29,9 ya, 29,9. Sementara yang lain kalau lebih besar dari itu, lebih besar sama dengan 30 ya, atau lebih besar dari 29,9, maka dia termasuk obes ya. Saya rasa ini mudah untuk dipahami, jadi tinggal menafsirkan soalnya kemudian dimasukkan ke coding gitu. Baik, mari kita langsung coba ya. Oke, kita masukkan dulu berat badan ya. Berat badannya itu misalkan pakai berat badannya saya deh gitu, misalkan 70 ya. 70, kemudian tinggi badannya 1 meter 72 cm misalkan gitu ya. Nah, ini dikatakan you are normal, kemudian dengan nilai BMI-nya 23,66. Kita coba lagi data yang lain, misalkan berat badannya 100 kilo gitu ya. Kemudian tinggi badannya 1,72, maka saya akan termasuk dalam kelas obesitas gitu ya. Ini butuh olahraga ini ya, dan diet ketat. Gitu. Baik, ya kurang lebih seperti itu program dan cara penyelesaiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh taruh di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.